Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 2, jurusan Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan atau mempresentasikan hasil untuk tugas ujian akhir semester pengantar teknologi informasi yang berjudul Sistem E-commerce menggunakan tool WordPress. Baiklah, saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok saya. Itu yang pertama ada Aulia Sari, yang kedua ada Muhammad Fikri Rozan, saya sendiri, yang ketiga ada Rahmat Fauzi, dan yang keempat ada Sofiana Ma'aratus Solihah. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita masuk ke materi yang pertama. Arsitektur website. Tentu di dalam website itu ada sebuah arsitektur atau hal yang membangun website tersebut. Yang pertama itu di dalam arsitektur itu banyak jenis-jenisnya. Yang pertama ada WordPress. WordPress adalah sistem manajemen konten atau CMS berbasis PHP dan MySQL yang biasanya digunakan dengan server database MySQL atau MariaDB. Tetapi juga dapat menggunakan mesin database SQLite. Dengan menggunakan WordPress dalam membuat website, maka pengguna tidak perlu untuk memahami teknis bahasa pemrograman. Sejarah website WordPress sendiri pertama kali dikembangkan oleh Matt Mullenweg dan Mike Little pada tahun 2003 silam. Keresahan mereka bermula ketika mereka resah untuk melakukan publish secara online dan diperparah dengan dihentikannya fitur B2 dan Cafe Blog. Matt dan Mike memutuskan untuk membuat sebuah layanan publikasi secara online buatan mereka sendiri. Pada mulanya, WordPress pertama kali rilis pada tahun 2004. Meskipun waktu itu tampilannya masih sangat sederhana, namun begitu masih terdapat fitur-fitur yang tetap dipertahankan hingga sekarang. Di dalam WordPress ini ada halaman dashboard. Di dalam halaman dashboard ini terdiri dari yang pertama ada post, yaitu fitur utama apabila pengguna WordPress mempublikasikan artikel. Yang kedua, page, menampilkan sistem map, privasi polisi, kontak, dan lain-lain. Yang ketiga ada media. Media ini berguna untuk menambahkan gambar, video, dan media lainnya pada sebuah postingan. Pada postingan artikel. Yang keempat ada komen, berguna untuk mengolah komentar yang masuk pada sebuah artikel. Yang kelima adalah appearance. Yang keenam ada plugins. Plugins ini bertujuan atau berguna untuk memilih fitur-fitur yang akan mendukung sebuah website. Yang ketujuh ada tools, membantu perpindahan website satu ke website lainnya. Yang kedelapan ada users, untuk melihat pengguna sebuah website WordPress. Yang kesembilan ada setting atau pusat pengaturan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Sofiana. Kepada Sofiana, dipersilahkan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai fungsi WordPress. Yang pertama, membuat website pribadi dan blog. Hampir semua website dapat dibuat di platform WordPress ini. Baik website untuk pribadi maupun entitas bisa dibuat melalui website. Yang kedua, membuat website perusahaan. Banyak sekali perusahaan yang sudah mempercayakan websitenya pada platform WordPress. Beberapa perusahaan-perusahaan tersebut seperti BBC, CNN, The New York Times, dan lain-lain. Yang ketiga adalah membuat website toko online. Platform ini juga dapat membuat website dengan berbagai jenis seperti website e-commerce yang lebih detail dan kompleks dengan ragam fitur dukungan. Selanjutnya adalah keunggulan CMS WordPress. Keunggulan yang pertama yaitu gratis, yang kedua tersedia ribuan plugin, yang ketiga memiliki banyak tema, yang keempat keamanan yang baik, dan kelima komunitas yang besar. Selanjutnya adalah mengenai XAMPP.
XAMPP adalah perangkat lunak bebas atau software gratis yang mendukung banyak sistem operasi, merupakan kompilasi dari beberapa program. XAMPP itu adalah sebuah server yang berdiri sendiri atau disebut juga localhost karena di dalam folder XAMPP nantinya kita akan menyimpan file website dan database kita. Sifatnya hampir sama dengan web server yang ada di internet. Hanya bedanya, XAMPP tidak perlu terkoneksi ke internet alias dapat berdiri sendiri atau localhost. Fungsi dari XAMPP adalah sebagai server yang berdiri sendiri atau localhost yang terdiri atas program Apache HTTP server, MySQL database, dan penerjemah bahasa yang ditulis dengan bahasa pemrograman PHP dan Perl. Program ini tersedia di dalam GNU General Public License dan bebas, merupakan web server yang mudah digunakan yang dapat melayani tampilan halaman web yang dinamis. Asal kata dari XAMPP yang pertama adalah X, yaitu program ini dapat dijalankan di banyak sistem seperti Windows, Linux, Mac OS, dan Solaris. Yang kedua huruf A, yaitu Apache merupakan aplikasi web server. Tugas utama Apache adalah menghasilkan halaman web yang benar kepada user berdasarkan kode PHP yang dituliskan oleh pembuat halaman web. Jika diperlukan juga berdasarkan kode PHP yang dituliskan, maka dapat saja suatu database diakses terlebih dahulu, misalnya dalam MySQL untuk mendukung halaman web yang dihasilkan. Yang ketiga adalah huruf M. M untuk MySQL, merupakan aplikasi database server. Perkembangannya disebut SQL yang merupakan kepanjangan dari Structured Query Language. SQL merupakan bahasa terstruktur yang digunakan untuk mengolah database. MySQL dapat digunakan untuk membuat dan mengelola database beserta isinya. Kita dapat memanfaatkan MySQL untuk menambahkan, mengubah, dan menghapus data yang berada dalam database. Yang keempat adalah huruf P yang pertama. P untuk PHP, bahasa pemrograman web. Merupakan bahasa pemrograman untuk membuat web yang bersifat server-side scripting. PHP memungkinkan kita untuk membuat halaman web yang bersifat dinamis. Sistem manajemen basis data yang sering digunakan bersama PHP adalah MySQL. Namun, PHP juga mendukung sistem manajemen database Oracle, Microsoft Access, Interbase, DBase, PostgreSQL, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah huruf yang kedua, yaitu Perl. Bahasa pemrograman Perl yang digunakan untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan. Perl ini bisa berjalan dengan baik di dalam banyak sistem operasi sehingga sangat fleksibel dan banyak digunakan. Selanjutnya adalah bagian penting XAMPP. Mengenal bagian XAMPP yang biasa digunakan pada umumnya, yang pertama, HTDOC adalah folder tempat meletakkan berkas yang akan dijalankan. Yang kedua, PHP My Admin, dan yang ketiga, Control Panel. Sekian dari saya serahkan kembali ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Sofiana telah memaparkan materi. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Aulia Sari. Kepada Aulia Sari, dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang plugin. Plugin adalah kode software dengan fungsi tertentu yang memungkinkan aplikasi atau program untuk menjalankan fitur tambahan di aplikasi atau program. Sedangkan plugin WordPress adalah tool penting yang bertanggung jawab dalam pengembangan fungsionalitas situs berbasis WordPress. Plugin dikenal sebagai alat atau tool pengubah yang mentransformasi website sederhana menjadi website yang fungsional dan kaya akan fitur. Jenis kategori plugin WordPress yang populer adalah yang pertama plugin SEO. Plugin SEO berfungsi untuk membantu menganalisis artikel yang akan dirilis dari segi SEO. Apakah artikel tersebut sudah SEO friendly ataukah belum? Yang kedua, plugin keamanan. Plugin keamanan ini berfungsi untuk menghindari serangan siber yang bisa datang kapan saja. Yang terakhir yaitu plugin backup, yaitu berfungsi untuk
mengembalikan data website yang terhapus ataupun error. Memasang plugin ini merupakan langkah antisipasi jika terjadi error pada website yang menyebabkan data-data di dalamnya terhapus. Adapun plugin yang digunakan dalam kelompok kami adalah yang pertama WooCommerce. WooCommerce adalah plugin toko online untuk platform WordPress yang dibuat oleh Wootemps pada tahun 2011, yang sekarang telah bergabung dengan Automatic. WooCommerce ini termasuk dalam jajaran platform online shop builder terbaik di dunia. WooCommerce merupakan open source sehingga banyak khalayak umum yang menjadi kontributor pengembangan plugin ini. Fitur yang diberikan WooCommerce yaitu yang pertama, product management. Yaitu ketika Anda dapat membuat berbagai produk baik berupa barang maupun produk virtual atau lisensi dan produk digital. Anda dapat melakukan kustomisasi produk dengan menambahkan atribut seperti ukuran, warna, dan lain-lain. Anda dapat memberikan harga khusus ketika ingin menurunkan harga, serta inventory untuk manajemen stok. Yang kedua, payment gateway. Secara default, WooCommerce menyediakan payment gateway dengan PayPal, Stripe, transfer bank, cek, dan atau COD. Selanjutnya, order management, yaitu Anda dapat mengawasi orderan dari pelanggan dengan mudah. Juga dapat membuat offline order secara manual. Selanjutnya adalah shopping roll. Secara default, transaksi WooCommerce dimulai dari keranjang. Kemudian, pelanggan akan melakukan checkout. Pelanggan juga dapat membuat akun pelanggan untuk melihat serta mengawasi orderan yang telah mereka beli tersebut. Selanjutnya, report atau laporan belanja. Anda dapat melihat laporan belanja dengan mudah. Jika laporan tersebut terasa terlalu sederhana, Anda dapat menambah extension sehingga laporan penjualan Anda lebih baik. Dengan menambah extension laporan, Anda dimungkinkan untuk melakukan ekspor laporan ke Excel maupun CSV, melihat laba rugi dengan WooCommerce, cost of goods, dan lain-lain. Selanjutnya adalah shipping rule, yaitu membuat harga ongkir barang secara manual dengan mudah. Selain itu juga dapat mengintegrasikan dengan API lain seperti Raja Ongkir. Juga ada banyak extension sebagai alternatif untuk mempermudah Anda melakukan kalkulasi shipping kurir pengiriman Indonesia seperti JNE, JNT, Tiki, Pos, dan lain-lain. Salah satunya adalah plugin Epecon, merupakan extension shipping rule yang patut dicoba. Yang terakhir yaitu kupon atau discount rule. Selanjutnya adalah Elementor. Elementor adalah sebuah plugin WordPress yang membantu Anda membangun dan mendesain halaman-halaman website. Secara gambaran besar, Elementor Pro adalah sebuah page builder. Tetapi dapat juga menggunakan page builder untuk mengatur tampilan blogspot, membuat style header dan footer Anda sendiri, serta membuat berbagai widget yang bisa Anda gunakan langsung di website Anda. Yang dapat dilakukan di Elementor yang pertama yaitu membuat landing page. Yang kedua, membuat formulir opt-in untuk diletakkan di website Anda. Yang ketiga, membuat widget di konten Anda. Yang selanjutnya, membuat header dan footer, membuat fitur pop-up di website Anda, dan yang terakhir, dan masih banyak lagi. Selanjutnya adalah Ocean Extra, merupakan plugin ekstra yang terdapat di dalam tema Ocean WP. Selanjutnya adalah sistem keamanan atau SSL. SSL atau Secure Socket Layer adalah cara sebuah situs web membuat sambungan aman dengan browser web pengguna. SSL adalah standar industri untuk komunikasi web yang aman dan digunakan untuk melindungi jutaan transaksi online yang dilakukan setiap hari. Alasan mengapa menggunakan SSL adalah untuk menjaga informasi sensitif selama dalam proses pengiriman melalui internet dengan cara dienkripsi, sehingga
Hanya penerima pesan yang dapat memahami dari hasil enskripsi tersebut. Hal ini sangat penting karena informasi yang kita kirimkan di internet membutuhkan proses perjalanan dari komputer ke komputer lainnya sampai mencapai server tujuan. Komputer lain yang ada di antara Anda dan server dapat melihat nomor kartu kredit, username, dan password, dan informasi sensitif lainnya bila hal ini tidak dienkripsi dengan sertifikat SSL. Selanjutnya adalah hosting dan domain. Hosting adalah tempat untuk meletakkan file website. Hosting memiliki fungsi sebagai tempat atau media untuk menyimpan segala file yang ada pada website. Hal ini bertujuan agar website dapat diakses oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun. File-file yang ada di dalam website harus disimpan dalam sebuah server hosting. Dalam melakukan pengaksesan itu, server hosting ini harus full selama 24 jam. Karena jika server down, maka website tidak akan bisa diakses. Selanjutnya adalah domain. Domain adalah nama atau alamat dari suatu website. Keberadaan domain ini juga tidak kalah penting dari hosting. Tanpa domain, website tidak akan memiliki nama. Domain terbagi dua. Yang pertama, domain GTLD adalah domain global dan tidak memiliki syarat apapun. Contoh domain ini yaitu com, net, org, dan sebagainya. Sedangkan domain CCTLD adalah domain Indonesia. Domain ID diatur oleh PAN. Contoh dari domain ID seperti co.id, my.id, dan seterusnya. Perbedaan hosting dan domain ini dapat diibaratkan dengan apabila website sebuah bangunan rumah, maka hosting adalah covering tanah di peta tempat dibangunnya rumah tersebut, dan domain adalah nama alamat dari bangunan atau rumah tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Uliasari. Selanjutnya materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rahman Fauzi. Kepada Rahman Fauzi dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan infrastruktur dalam website. Yang pertama, homepage. Homepage atau biasa juga disebut dengan beranda merupakan suatu halaman utama atau halaman pembuka yang ada dalam suatu website. Keberadaan homepage ini sangatlah penting karena merupakan halaman indeks atau yang pertama kali ditampilkan ketika domain dari website itu dipanggil. Fungsi homepage ini selain sebagai halaman awal dari suatu website, juga untuk menampilkan topik atau identitas dari website tersebut. Yang kedua, blog. Halaman blog bisa dimanfaatkan sebagai halaman artikel atau sekadar postingan pendukung di website yang berfungsi untuk menaikkan indeks pencarian di search engine. Yang ketiga, shop. Halaman shop adalah halaman yang berisi daftar produk yang tersedia beserta dengan spesifikasi produk dan juga harga. Yang keempat, lacak pesanan. Pada bagian ini, Anda pembeli dapat mengetahui status orderan Anda apakah sudah diproses atau belum oleh pihak all shop. Untuk melacak pesanan setelah produk dikirimkan melalui jasa mitra logistik, pembeli membutuhkan nomor resi. Nomor resi akan muncul setelah status pesanan menjadi pesanan dalam pengiriman. Yang kelima, akun. Dengan membuat akun, pengunjung akan dapat berbelanja lebih cepat, memperoleh informasi tentang status, dan bisa meninjau ulang pesanan yang telah dibuat sebelumnya. Yang keenam, about. Halaman about menampilkan informasi dan mendeskripsikan secara singkat bahkan lengkap tentang website. 7. Kontak. Halaman kontak merupakan sarana bagi pengunjung website untuk menghubungi admin, baik untuk menanyakan perihal yang penting atau memberikan kritik dan saran secara pribadi. Yang kedelapan, FAQ atau Frequency Asked Question adalah sebuah tulisan yang dirancang untuk menjawab pertanyaan terkait website. Fungsi dari FAQ ini adalah yang pertama, meningkatkan peringkat SEO. Yang kedua, menjawab pertanyaan general konsumen. Yang ketiga, menghemat waktu audiens.
Yang keempat, membangun kepercayaan target audiens. Yang kesembilan, wishlist. Website toko online yang tak dilengkapi dengan fitur wishlist bisa kehilangan kesempatan mendapatkan pelanggan baru. Fitur wishlist juga memberikan kesempatan untuk branding kepada pelanggan baru. Ketika pelanggan share wishlist mereka ke orang lain, maka website mendapatkan traffic dan social proof secara langsung. Ke-10, metode pembayaran. Konsumen di toko online memang harus dimanjakan dengan berbagai metode pembayaran yang tersedia. Disediakan opsi langsung membayar via shopping cart dengan transfer rekening atau bisa juga menggunakan layanan e-wallet seperti PayPal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang cloud computing. Cloud computing digunakan sebagai sistem komputerisasi yang dapat mencakup semua peralatan gadget dan dapat digunakan di mana saja. Dan semuanya disimpan dalam sebuah data center. Penyedia sistem cloud computing salah satunya adalah Google Drive. Google Drive adalah sebuah media penyimpanan data dan pelayanan sinkronisasi yang disediakan oleh Google, di mana setiap pengguna dapat menggunakan cloud computing berbentuk file, sharing, dan kolaborasi edit. Secara singkat, Google menyediakan sistem untuk file sharing, penyimpanan data, dan data pengeditan sebuah file dengan cara berkolaborasi. Dalam Google Drive terdapat beberapa fungsi seperti pengolah data, pengolah kata, dan beberapa lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses transaksi. E-commerce, business to consumer atau B2C merupakan transaksi e-commerce. Ini terjadi layaknya jual beli biasa. Konsumen mendapatkan penawaran produk dan melakukan pembelian secara online. Sebagai contoh, produsen menjual produk ke konsumen secara online. Di sini, pihak produsen akan menjalankan bisnis dengan memasarkan produknya ke konsumen tanpa adanya feedback dari konsumen untuk melakukan bisnis kembali. Artinya, produsen hanya memasarkan produk atau jasa, sementara pihak konsumen hanya sebagai pembeli atau pemakai. Selanjutnya, metode pembayaran. Metode pembayaran dibagi menjadi dua, yaitu pembayaran elektronik. Pembayaran dengan metode ini menggunakan internet banking, kartu kredit atau debit, atau dengan uang digital yang sudah beredar. Yang kedua, pembayaran lewat transfer atau bank. Pihak pembeli akan mentransfer sejumlah uang ke nomor rekening penjual. Setelah membayar, barang baru akan dikirim oleh penjual melalui jasa pengiriman. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Rahmat Fazi. Baiklah, demikian hasil dari presentasi kami. Tetapi sebelum mengakhiri presentasi kami, marilah kita menyaksikan video tentang penggunaan fitur-fitur pada WordPress dan website. Berikut videonya. Baiklah, saya akan menjelaskan penggunaan XMPP pada pembuatan website di WordPress. Yang pertama, kita akan mendownload XMPP-nya terlebih dahulu. Itu kita ketikkan XMPP. Kita bisa langsung saja pencet tombol download di sini. Kita bisa membeli XMPP for Windows, dan kita bisa langsung membeli versi yang terbaru, yaitu versi 8.0.1. Setelah kita mendownloadnya, mari kita cari tahu cara penggunaannya. Karena saya sudah mendownloadnya, saya akan langsung menggunakannya. Nah, di sini sudah ada XMPP control panel yang sudah terinstall. Jadi XMPP ini adalah alat untuk WordPress itu berjalan. Jika tidak ada XMPP ini, maka pembuatan website itu tidak akan bisa berjalan. Cara penggunaannya itu kita hanya tinggal klik tombol start, dan tombol start
ada MySQL. Setelah action pada tombol Apache dan MySQL berhasil, ada tanda hijaunya, maka itu artinya berhasil. Sehingga kita dapat mengedit websitenya tersebut. Selanjutnya yaitu kita membuka halaman WordPress. Baiklah, setelah kita sudah mendaftar di WordPress, karena kami telah punya WordPress-nya, kita akan memperkenalkan apa-apa saja yang ada fitur di WordPress. Walaupun tadi di video sebelumnya untuk penjelasan sudah dijelaskan, tapi saya akan jelaskan sedikit. Di sini ada post di sini untuk melihat semua postingan, dan sini ada media, yaitu untuk melihat semua gambar video yang telah diimport ke dalam WordPress. Di sini ada WooCommerce dan masih banyak lainnya. Di dalam WordPress ini kita bisa membuat apa saja. Nah, selanjutnya yang akan saya kenalkan itu adalah di plugin yang kami gunakan. Nah, selanjutnya yang akan saya gunakan itu adalah plugin. Ini plugin yang kami gunakan adalah Elementor, Ocean Extra, dan WooCommerce. Nah, di sini Ocean Extra itu adalah bagian dari atau fitur dari tema yang digunakan untuk website. Tema yang digunakan untuk website kami yaitu adalah Ocean WP. Elementor ini berfungsi kita untuk mengedit ya apa saja yang ada di website tersebut. Nah, selanjutnya ini adalah tampilan dari website yang telah kami buat yang berada di Elementor. Di sini kita dapat mengedit fotonya, kita bisa membuat fitur-fitur yang terdapat di dalam website kita. Di sini ada selamat datang di markas Sneakers School, belanja, lihat lainnya, ada produk pilihan, produk terbaru, produk favorit, dan produk terlaris.
Nah, di sini adalah cara kita untuk masuk ke dalam Elementor. Caranya yaitu kita pilih di sini ada home, kita klik setting. Nah, selanjutnya di menu tampilan edit di home ini ada yang namanya edit with Elementor. Langsung saja kita pencet edit with Elementor. Nah, begini adalah tampilan dari plugin Elementor tersebut. Di sini kita bisa mengedit-ngeditnya, seperti menambahkan foto, menambahkan fitur-fitur yang terdapat di dalam website kita. Nah, di website kami yang bernama Markas Sneakersku, atau kita bisa juga sebut Your Sneakers. Nah, di sini terdapat fitur-fitur belanja, lihat lainnya, produk pilihan, menjual berbagai macam sneakers, ada Air Jordan, Ultra Boost, Patrobas, ada produk terbaru, produk terfavorit, produk terlaris, gratis ongkir, support 24/7 atau 24 jam seminggu, support terus setiap saat, produk gratis, uang kembali. Di sini ada terdapat blog juga. Nah, di sini kita bisa menggunakan image, text editor, inner section, heading, video, atau bottom, dan lain sebagainya. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Demikianlah hasil dari presentasi kami untuk pemenuhan tugas akhir semester 1 jurusan Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.